Halo adik-adik semua, saya akan membawakan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Fatoni. Saya akan memberikan materi tentang lingkungan dan sampah. Pertama-tama, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Lalu, apa aja sih yang ada di dalam lingkungan itu? Lingkungan terdiri dari dua unsur, biotik dan abiotik, atau makhluk bernyawa dan benda mati. Contoh dari unsur biotik atau makhluk bernyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, virus, dan mikroorganisme. Sedangkan unsur abiotik yaitu semua benda mati yang ada di sekitar kita seperti batu, air, ataupun tanah. Nah, lingkungan itu sendiri dapat rusak, dan kerusakan lingkungan jika dilihat dari penyebabnya ada dua. Yang pertama disebabkan oleh faktor alami atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuatan alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, atau tsunami. Yang kedua, faktor buatan atau kerusakan karena tindakan manusia itu sendiri, seperti penebangan liar, pembuangan sampah sembarangan, atau polusi. Kedua faktor itulah yang menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Sekarang kita akan membahas tentang sampah. Apa sih sampah itu? Jika dilihat dari definisinya, sampah adalah material sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik atau sampah yang mudah terurai. Yang kedua, sampah anorganik atau sampah yang tidak mudah terurai. Yang ketiga, sampah beracun atau sampah yang terbuat dari limbah bahan-bahan yang berbahaya. Contoh sampah organik seperti sisa bahan makanan, daun-daun, kotoran manusia dan hewan. Contoh sampah anorganik seperti plastik wadah bungkus makanan, botol plastik, atau kaleng. Dampak sampah terhadap kesehatan: penyakit diare, kolera, tifus, penyakit jamur kulit, ataupun penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Dampak sampah terhadap lingkungan perairan. Untuk sampah organik dapat mengurangi kadar oksigen yang ada pada lingkungan perairan tersebut. Untuk sampah anorganik dapat mengurangi sinar matahari yang masuk, dan sampah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh. Mari kita simak video dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Plastik untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran manusia untuk mengelola sampah plastiknya, sehingga masih banyak ditemukan bertonton sampah yang dibuang sembarangan, mencemari tanah, mengapung di lautan, dan menjadi salah satu penyebab global warming. Di video kali ini, kami akan membahas apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan di bumi karena sampah plastik. Simak video ini ya. Plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun silam kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon ditebang. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terurai. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan yang menjadi korban dalam hal ini salah satunya adalah hewan.
Karena habitatnya tercemar dengan sampah plastik, perlahan populasinya pun menurun dan bukan tidak mungkin suatu hari mereka akan punah. Ada yang memakan sampah plastik, ada yang terlilit sampah plastik, dan ada yang tidak bisa bertahan hidup karena habitatnya dipenuhi sampah plastik. Seperti beberapa temuan berikut ini, kantong plastik sisa telah banyak ditemukan di kerongkongan anak elang laut di Pulau Midway, Lautan Pasifik. Setiap tahun, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Penyu laut mengira sampah plastik sebagai sumber makanan yang layak. Kebiasaan ini yang kemudian kadang-kadang menyebabkan penyumbatan dalam sistem pencernaan mereka dan mati karenanya. Bahkan ada penyu yang terlilit plastik sejak kecil dan menjadi seperti ini bentuknya ketika dewasa. Miris banget ya guys. Bahkan National Geographic juga merilis foto-foto hewan yang terkena dampak dari sampah plastik ini dalam kampanye mereka yang bertajuk Planet or Plastic, seperti foto-foto berikut ini. Kasian banget ya guys. Saat ini sudah mulai banyak program-program daur ulang sampah plastik yang dilakukan pemerintah dan organisasi lingkungan hidup. Tapi tetap aja, kalau kitanya masih nggak peduli, rasanya sulit untuk melakukannya. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri sendiri dan selalu cintai bumi kita ini ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam pelestarian lingkungan? Yang pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikut melakukan gerakan 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Reduce, kita dapat menggunakan tas belanja, bisa dari bahan kardus, kain, atau plastik saat kita akan berbelanja. Reuse, kita dapat membawa botol air minum sendiri yang dapat diisi ulang daripada kita harus membeli air mineral dengan botol plastik. Recycle, kita dapat merubah benda-benda yang sudah rusak menjadi benda lain dengan fungsi yang lain, seperti kita dapat merubah ember rusak menjadi tempat sampah atau pot bunga sampah organik menjadi pupuk kompos. Berikut adalah contoh implementasi dari kegiatan 3R. Nah, ini pertanyaan kuis untuk adik-adik. Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama inisial masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Stay home, stay safe, keep learning ya adik-adik. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.